Malah Jokowi larang belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari. Oh, Pak Jokowi dan Gibran kan juga sama-sama dari pengusaha. Sekarang berpolitik. Kok ngelarang pengusaha-pengusaha lainnya untuk berpolitik? Jokowi terbitkan aturan menteri sampai wali kota maju pilpres tak perlu mundur. Pak Jokowi, apalagi ini Pak Jokowi, baru kemarin kita heboh gara-gara keputusan MK ya, yang sampai akhirnya Bapak dituduh politik dinasti ya. Sekarang Bapak keluarin aturan yang kayak gini nih, yang akan menguntungkan juga, yang notabene wali kota ini Gibran adalah anak Bapak. Orang pasti akan berpikiran jelek lagi ini Pak. Kenapa ya? Karena memang peraturan ini dibuatnya di saat ini, di saat Gibran, anak Bapak, wali kota mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Sudahlah Pak Jokowi, sudah, Bapak itu sudah mau pensiun. Jadi udah ikutin aja rule-nya, jangan ada yang dirubah-rubah lagi. Keputusan MK kemarin aja ya, itu udah membuat jelek nama Bapak gitu loh. Apalagi ada keputusan MK. Nah, udah jelas bersalah, mengorbankan pamannya Gibran. Sekarang siapa lagi yang mau dikorbankan? Sudahlah Pak Jokowi, sekelas tim ses aja nih ya, ketua pemenangan salah satu calon itu mengundurkan diri Pak, mengundurkan diri. Padahal dia hanya sekelas tim ses ya. Ini kandidat ya, pejabat, kandidat sedang menjabat. Bisa-bisanya Bapak ngeluarin peraturan seperti ini, padahal sebelumnya itu wajib. Bapak selalu bilang wajib ya, wajib mundur. Sekarang kemana itu Pak? Nah, Pak Jokowi, saya mendukung Bapak itu. Dulu saya jual macam-macam, sapi saya juga habis, dan tabungan suami saya kerja di LNG Tangguh yang gajinya cukup besar loh Pak, habis untuk mendukung Bapak. Sehingga saya habis uang besar pun saya tidak terasa. Tapi jujur Pak, dengan keputusan, bukan keputusan ya, dengan apa yang sedang Bapak hadapi ini, Bapak tidak bisa mengatasi. Bapak menyampaikan banyak sinetron, seharusnya Bapak tahu kalau ini sinetron. Jangan tentang negara ini dianggap sebagai sinetron lalu Bapak ini membiarkan. Tapi Bapak seorang Jokowi yang luar biasa, saya bangga-banggakan. Bukan saya Pak, setiap saya ke negara luar Pak, orang bangga apa yang dikinerjakan Pak Jokowi. Sehingga saya dengan adanya Bapak membiarkan situasi yang seperti ini, saya sangat sedih Pak. Coba Bapak pikirkan ulang Pak Jokowi udah baik. Ingatkan Pak, masih ada waktu ini Pak, ingatkan masih ada waktu. Ini negara Pak, jangan buat main-main Pak. Saya mohon dengan saya Pak, jujur Pak, saya sangat khawatir Pak, karena saya sangat sedih apa situasi seperti ini. Saya nggak cinta Pak Ganjar Pak. Bapak boleh tanya Pak Ganjar, pernah berhitung apa saya dengan beliau? Semenjak saya mendukung pun kami ketemu paling pada saat melakukan relawan saja, tidak pernah ada kata apapun. Tapi saya yakin Pak Ganjar bisa, nggak jauh beda jiwanya dengan Bapak. Sangat miris apa yang terjadi. Semakin hari Pak Jokowi now baiknya semakin tenggelam. Semua itu karena terlalu rakus terhadap kekuasaan. Sangat menonjol apa yang dilakukan oleh Jokowi. Terlihat ingin mengangkangi negara ini dan menjadikan anggota keluarganya sebagai orang yang terpenting di negara ini, meskipun anaknya ini tidak mempunyai kualitas yang baik, yang hanya bisa pelangak-pelongo dan berbicara di depan publik pun tidak mampu, dan hanya mampu cengengesan memberikan statement yang absurd. Saya kira pupuslah harapan Jokowi yang mengakhiri jabatannya sebagai presiden, yang dikenal sebagai presiden yang membawa kemajuan di negara ini secara kualitas dalam membangun infrastruktur di negara ini, dan juga membawa nama Indonesia di kancah dunia menjadi negara yang
pesat dalam pembangunan dan juga begitu disegani oleh negara-negara. Dan semua itu runtuh karena kehausan Jokowi terhadap kekuasaan dan menjadikan anggota-anggota keluarganya terlibat dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan meskipun mereka-mereka ini yang menjadi mereka-mereka ini anggota keluarga Jokowi tidak mempunyai isi, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini, dan harus kita akui bahwa kita cinta dengan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Dan tetapi bukan berarti bahwa kita akan menyukai sifat kerakusannya terhadap kekuasaan, dan kita rela menitipkan negara kita ini terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai kualitas yang standar dan tidak ada pengalaman sama sekali, tidak ada bukti apa yang sudah dia kerjakan untuk masyarakat. Saya kira hanya itu. Saya akhiri mengucapkan Allahumma biqila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.